Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya dan keselamatan kepada kita semua. Selawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan syafaat kepada umat manusia. Terima kasih kepada Ibu Eva Rianti Eskom Memkom selaku dosen penguji saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razak Hardana, BP 17101152610226. Saya Hafiz Fadila 17101152610216. Kami mengangkat judul kami yaitu evaluasi kualitas absensi siswa kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 5 Kota Padang menggunakan Google Form dengan metode COVID 4.1. Yaitu selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Latar belakang. Kemajuan teknologi telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya pada instansi pemerintahan di SMA Negeri 5 Kota Padang, begitu pula dengan adanya internet. Sebuah pembelajaran online menjadi sarana penyedia informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas belajar berdasarkan metode COBIT 4.1. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas dari pembelajaran online kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 5 di Kota Padang. Manfaat penelitian. Manfaat untuk penulis: menambah pengalaman dan wawasan dalam pemanfaatan teknologi informasi serta dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dapat selama masa perkuliahan. Bagi masyarakat, membantu dalam mencari sumber penelitian ilmiah mengenai kualitas belajar online pada kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 5 Kota Padang. Mahasiswa, penulis berharap tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan dapat membantu permasalahan-permasalahan terjadi pada sebuah instansi, khususnya pada 11 IPA 2 SMA Negeri 5 Kota Padang. Evaluasi. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah sebuah kegiatan atau program dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir dengan apa yang harusnya dicapai. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan informasi tentang kinerja manusia, sistem atau alat, kemudian digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Fungsi evaluasi. Fungsi keberhasilan pengukuran tingkat keberhasilan dilakukan pada berbagai komponen, termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Fungsi diagnosis. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sebuah alat dalam bidang kompetensi tertentu. Kualitas. Kualitas adalah tingkat baik atau buruknya, mutu, taraf atau derajat sesuatu. Dalam hal ini, kata sesuatu dapat mewakili banyak hal, baik itu sebuah barang, jasa, keadaan maupun hal lainnya. Tetapi artinya akan berbeda pada masing-masing orang tergantung konteks yang dibicarakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Razak. COVID, Control Objective for Information and Related Technology, adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. Perbedaan COVID 4.1 dengan COVID 5. Prinsip baru dalam tata kelola TI untuk organisasi, Governance of Enterprise IT atau GATE. COVID 5 memberi penekanan lebih kepada enabler, walaupun sebenarnya COVID 4.1 juga menyebutkan adanya enabler. Hanya saja COVID 4.1 tidak menyebutkannya dengan enabler. Sementara COVID 5 menyebutkan secara spesifik ada 7 enabler dalam implementasinya. Analisis Google Form sebelum evaluasi. Inilah tampilan Google Form absen kelas 11 IPA 2 yang telah ada pada SMA Negeri 5 Kota Padang. Tampilan awal form yang dibuat oleh guru di SMA 5 Kota Padang dimulai dengan adanya gambar latar sampul
yang sudah mendukung karena menunjukkan tampilan pembelajaran yaitu terdiri dari alat-alat tulis yang digunakan selama sekolah. Pada bagian header yang sudah dibuat oleh guru, para siswa berpendapat bahwa tampilan yang sudah dibuat monoton dan kurang menarik. Tahapan evaluasi Google Form. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, siswa-siswi merupakan murid kelas 11 IPA 2 SMA 5 Kota Padang. Jumlah responden ialah 33 orang yang terdiri dari 17 siswi dan 16 siswa. Jumlah murid secara keseluruhan adalah 35. Jumlah responden sudah mencukupi dan memenuhi studi yang akan dilakukan karena sudah mewakili mayoritas siswa-siswi 11 IPA 2. Evaluasi dilakukan dengan penilaian 1 hingga 5 yang berurutan mengemukakan sangat tidak setuju hingga setuju. Menurut saya di sini saya memberikan pertanyaan. Menurut Anda, apakah pengambilan absen dengan Google Form dapat dilakukan dengan mudah? Di sini sangat tidak setuju. Di sini tidak setuju menjawab 6,1% dan menjawab cukup setuju 9,1% dan menjawab setuju 21,2% dan menjawab sangat setuju 63,6%. Analisis Google Form setelah evaluasi. Di sini tampilan Google Form yang telah kami buat dilatar belakangi oleh kondisi di atas. Perlu ditindaklanjuti form seperti apa yang dirasa efisien untuk dapat membuat pengisian absensi yang jauh lebih baik untuk digunakan oleh para siswa di sekolah. Setelah mengkaji beberapa evaluasi dan melakukan perbaikan, diperolehlah bentuk form yang menurut penulis sudah membuat form menjadi lebih efektif dan efisien dalam pembuatan maupun pengisiannya oleh siswa-siswi di sekolah. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, bahwa siswa-siswi kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 5 Kota Padang pada umumnya menyetujui sistem absensi melalui Google Form selama pandemi COVID-19 dan respon dari siswa-siswi baik. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperbarui berdasarkan metode COVID 4.1, yaitu nama yang sudah dibikin dalam bentuk pilihan opsi, mata pelajaran, serta kolom komentar untuk mengisi materi yang dipelajari agar guru dapat mengetahui siapa saja siswa-siswi yang belajar dengan baik. Jadi menurut siswa atau siswi kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 5 Kota Padang menggunakan Google Form sebagai tempat pengambilan absen kehadiran selama pandemik COVID-19 ini 45,5% atau sebanding dengan 15 orang menjawab sangat setuju, 39,4% atau setara 13 orang menjawab setuju, 15,2% atau setara dengan 5 orang menjawab cukup setuju. Karena adanya pandemik COVID-19 ini, semua pembelajaran di sekolah dipindahkan ke rumah. Saran, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, kepada pembaca atau mahasiswa agar lebih memperdalam materi ini sebab sangat penting untuk mengetahui dasar-dasar evaluasi kualitas sebelum melangkah untuk mempelajari materi selanjutnya. Yang kedua, untuk siswa atau siswi, penggunaan Google Form yang sekarang sangat bagus dan tidak monoton. Diharapkan ke depannya bisa lebih mengembangkan Google Form yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.